Salam sehat, semangat, dan penuh dengan kebugaran. Itulah doa kami untuk masyarakat Indonesia. Kembali kami menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat, bersama dengan saya Coki Sitohang. Pemirsa, saya akan mulai dengan ini. Kalau Anda punya riwayat kesehatan dan Anda ingin berbagi cerita dengan kami supaya hidup Anda menjadi berkat bagi sesama, silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui email ke alamat yang muncul di layar kaca. Hari ini, yang menjadi narasumber kami adalah dua orang paling kompeten di Republik Indonesia. Ya, orang terhormat yang siap membagi mengenai cerita kesehatan mereka. Siapakah mereka? Ini profilnya. Sukidjo Noto Atmojo. Walaupun sudah berusia 83 tahun, ia masih sangatlah aktif dan produktif. Hingga kini, Sukidjo masih mengajar sebagai dosen di salah satu universitas ternama di Indonesia. Sehari-hari, ia mengajar tentang ilmu kesehatan. Dari ilmu yang ia dapatkan itu juga, Sukidjo bisa tetap memiliki tubuh yang sehat. Namun, bukan berarti ia bisa terbebas dari penyakit. Ketika usianya menginjak 66 tahun, Sukidjo sempat mengalami masalah hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Ia menduga hal ini karena faktor usia. Sukidjo pun langsung memperbaiki pola hidupnya dengan menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser sejak 10 tahun lalu. Alhasil, kini di usianya yang sudah di atas 80 tahun, kolesterol Sukidjo sudah normal kembali dan tekanan darahnya sudah lebih terkendali. Satu kehormatan menyambut Profesor Sukidjo dan Ibu Nick di Studio 3 Metro TV dalam program Go Healthy. Halo Prof, halo Bu Nick. Halo. Salam sehat ya. Salam sehat, terima kasih. 83 tahun, Pak Sukidjo, Bu Nick? 75. Saya kenalkan kepada Pak Sukidjo dan Ibu Nick. Inilah Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai semua. Halo. Saya senang bisa berbagi cara tepat hidup sehat buat pemirsa di rumah dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tapi yang menarik bagi kami adalah bagaimana kebiasaan ini dibangun sejak lama dan Tuhan Maha Kuasa memberikan anugerah umur panjang. Amin. Sehingga masih punya waktu banyak untuk menikmatinya. Emang olahraga bareng itu dimulai dari muda? Ya, Itu ya sejak tahun 80-an lah pindah di Halim. Kami sudah pindah biasa di olahraga komplek itu. jalan pagi. Dulu seminggu 4 kali. Iya. Sekarang seminggu 3 kali. Bagaimana dengan pola makannya, Ibu Bapak? Pola makan ya kita memang dari dulu yang untuk daging merah itu kita enggak. Perbanyak sayurannya dan Sayuran segala macam Dan sayuran. dagingnya kita. ayam, tempe, tahu. tempe, Lauk. tahu, Ikan. Ya, J. ikan. Pemirsa, Pak Sukidjo maupun Ibu Nick ini dua-duanya pengajar ya. Tapi yang masih aktif adalah Pak Sukidjo. Ya. Ya, Ibu Nick sudah enggak. Saya cukup mengurusin bapak aja. Pak Sukidjo, mata kuliah apa saja yang diajarkan? Sekarang ini yang saya ambil hanya di UI, saya ngajar tentang perilaku kesehatan. Kemudian di swasta, saya ngajar metodologi penelitian, aspek sosial budaya kesehatan. Masih banyak. Pasangan ini pakai teknologi laser. Bahkan Pak Sukidjo sudah 10 tahun Iya. pakai. Loh, Sejak berarti awal dipasarkan ini saya beli. iya, pertama kali kan teknologi laser muncul ke Indonesia itu sekira-kira ya 10 tahun yang lalu, Pak. Ya. Pak Sukidjo ini adalah pengguna-pengguna awal teknologi laser. Nah, apa info yang Bapak terima dulu 10 tahun yang lalu sehingga membuat Bapak berkeputusan saya mesti pakai teknologi laser gitu? Ya, yang tertarik itu kebetulan yang disampaikan waktu itu pas dengan penyakit yang saya derita, yaitu hipertensi, kolesterolnya tinggi, dan asam urat. Masih ingat nggak dulu angka-angkanya berapa itu Pak? Tinggi-tingginya itu? Oh, waktu itu hipertensi saya hampir 170, bawahnya itu 90, malah lebih lagi. Terus kolesterolnya itu hampir 300-an, 250 berapa. Waduh Pak. Terus asam uratnya itu sampai 11. Bu,
170 loh tensinya waktu itu, Bu. Ibu enggak Iya. khawatir. Dia sendiri juga kena. Ini kompak terus mereka Iya, ini ya. kompak selalu. Maka ikut pakai juga sekarang. I see. Jadi waktu Bapak kena hipertensi dan kolesterol lain sebagainya itu, kira-kira usia berapa waktu itu, Pak? Menjelang 70 kalau nggak salah. Menjelang 70. Iya, menjelang 70. Dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser kira-kira 10 tahun, pemirsa. Manfaat apa yang Bapak sudah terima dan Bapak konsisten merasakan sampai sekarang gitu? Yang jelas tekanan darah saya itu stabil. Terkontrol. Ya, di bawah 140. Oke. Atasnya 80 90 paling tinggi. Tadi nggak sampai lah 90. Terus kolesterol saya sudah di bawah 200. Terus asam urat saya ini yang masih 9, 8. masih tinggi tapi tidak menimbulkan gejala. Kalau dulu gejalanya itu bengkak, terus buat jalan susah gitu, sakit. Nah sekarang walaupun sudah nurunnya nggak banyak, masih sekitar 9 ya karena 8, tapi itu udah nggak terasa. Jadi dulu Bapak sempat mengalami kesulitan berjalan kalau iya. lagi tinggi-tingginya ya, Iya, Pak? Bengkak, iya. Pakai teken bengkak ini kaki dua-duanya. Tadi Bapak bilang Ibu kena hipertensi juga. Ada, Bu? Ya di atas 140 pernah. Kapan itu kejadiannya? Ya. Baru-baru ini Sudah. atau? Sudah lama juga Oke. sih, tapi sekarang sejak pakai ini ya stabil lah. Ibu berapa tahun menggunakan laser? Barengan ini ya? Iya, 10 tahun ya? Iya. Tapi pasti masih beraktivitas toh? Oh, masih ya itu di rumah kami kerjakan sendiri. Jadi kita di rumah hanya berdua. Oke. Kita bisa tarik garis besarnya adalah bahwa nomor satu, kesadaran untuk hidup sehat itu harus ada. Kalau Anda tidak punya kesadaran hidup sehat, Anda tidak menyukai. Ketika Anda tidak menyukai, Anda tidak punya prioritas. Ketika Anda tidak punya prioritas, nggak dilakukan. Yeah. Ketika nggak dilakukan, ya udah tinggal nunggu saja. Beliau mulai berolahraga dari tahun 80-an. Berarti logika atau nalar untuk hidup sehat itu sudah ada. Pemirsa belajar dari situ. Tapi ternyata olahraga juga nggak cukup. Terbukti pada sekitar 10 tahun yang lalu, kolesterolnya sudah tinggi, hipertensi, ya kemudian asam urat sudah ada. Ketika sudah ada masalah, segera bertindak. Tanya ahlinya. Beliau ahli, tapi ada ahli di bidang kesehatan, pengobatan, dan beliau tanya, dan beliau ikuti. Iya. Setelah itu, apa yang dikerjakan, pola hidup sehatnya tetap diusahakan. Nggak berhenti, masih berjalan kaki. Saran dokter masih dikerjakan. Kemudian ketika ada informasi tentang teknologi laser, beliau menangkap informasi itu. Nalar sehat beliau mengatakan ini benar, ya, bahwa memang teknologi laser bisa dipakai untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Bahwa teknologi laser bisa membantu untuk memelihara kesehatan dan membantu mendukung kesehatan. Beliau pakai, beliau take action, ibu juga take action, manfaatnya terasa sekarang. Iya. Tensinya turun, kolesterolnya turun, bahkan asam uratnya tidak ngambek walaupun angkanya tinggi. Iya. Apakah teknologi laser segalanya untuk asam urat? Tidak, tapi yang pasti menjadi salah satu instrumen untuk membantu sehingga asam uratnya tidak ngambek. Melanjuti penjelasan mengenai teknologi laser yang digunakan oleh Prof. Sukijo dan Ibu Nik ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah yang besar. Targetnya apa? Targetnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, membuka kembali pembuluh darah. Dan nantinya teknologi laser ini membantu mengoptimalkan produksi dari nitric oxide. Nitric oxide yang dihasilkan ini akan beredar, mengikuti sirkulasi darah, mengikuti pembuluh darah ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah yang terbuka gak cuma di pergelangan tangan, tapi pada seluruh tubuh kita. Di saat yang bersama membantu mengendalikan kadar kolesterol dan gula darah. Dengan cara bagaimana? Diubah menjadi energi. Energinya bertambah. Makanya Prof. Sukijo di usia 83 tahun ini masih kuat dan aktif mengajar. Dan itu semua gak mungkin bisa tercapai kalau kualitas darah dan pembuluh darah tidak baik. Dan kita tadi mendengar juga Prof. Sukijo ada permasalahan pada asam urat. Pemirsa harus tahu bahwa asam urat
obat ini dapat mengakibatkan pembuluh darah ini menjadi berkurang produksi nitrik oksidnya sehingga pembuluh darah ini cenderung untuk kaku. Nah, itu kenapa kita bantu dengan teknologi laser agar nitrik oksidnya tetap diproduksi secara memadai. Tapi di saat yang bersamaan ketika terjadi nyeri-nyeri pada area persendiri ini pasti mengganggu. Betul ya Prof ya? Pada saat nyeri pasti mengganggu mobilitas, mengganggu produktivitas. Teknologi laser ini ada yang bisa disinarkan secara langsung. Gunanya apa? Untuk mengurangi rasa nyeri, mengurangi proses peradangan, membantu regenerasi sel menjadi lebih baik. Agar apa? Agar ya tetap berproduktif, tetap bisa mobilisasi dengan baik. Pemirsa, kami belum selesai. Ini kami mau tayangkan sebuah videotape rekaman dari masyarakat Indonesia yang juga sudah menggunakan teknologi laser. Dengerin deh apa kata mereka. Saya itu mengalami darah tinggi. Saya sudah menggunakan teknologi laser ini sekitar 3 tahun. 1 minggu setelah saya coba itu terasa enak. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Setiap bangun pagi itu terasa segar. Teknologi laser ini sungguh sangat membantu mengendalikan tekanan darah stabil dan segala aktivitas bisa kita lakukan dengan sukacita. Sudah banyak orang menggunakan teknologi laser dalam menjaga kesehatan tubuh. Profesor Soekidjo dan Ibu adalah salah satunya. Profesor Soekidjo selalu tampil bugar saat beliau mengajar maupun melakukan aktivitas lainnya. Itu karena tekanan darah dan kolesterolnya stabil. Serta cerita asam uratnya tadi pemirsa, itu pun terkendali di usia 83 tahun sekarang ini. Wow, hebat sekali. Profesor Soekidjo dan Ibu Nik sudah menggunakan dokter laser dari Gogomol selama 10 tahun. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tersebut dapat teratasi dan komplikasi pun terhindari. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan apapun, adalah lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar dan tim call center kami siap melayani pertanyaan Anda, termasuk mengarahkan Anda untuk mendapatkan teknologi laser. Kalau Anda sudah dapat alat kesehatannya, manfaatkan juga untuk berkonsultasi dengan dokter kami. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, tetaplah bersama kami untuk menyimak perbincangan selanjutnya yang tentunya akan menginspirasi Anda. Tetap di Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Berikut adalah tips-tips yang dapat dilakukan bagi lansia yang ingin melakukan lari pagi. Yang pertama, jangan makan terlalu berat. Yang kedua, lakukan pemanasan atau stretching minimal 10 hingga 15 menit. Yang ketiga,
pastikan memakai pakaian yang menyerap keringat dan menggunakan alas kaki yang sesuai seperti sepatu lari. Dan yang terakhir, jangan langsung dipaksakan kalau baru mulai olahraga. Jadi, start slow. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser agar tubuh menjadi lebih segar. Masih belajar dari dua orang pendidik, pengajar senior di Republik Indonesia, Pak Sukijo dan Ibu Nik, yang satu profesor, yang satu lagi boleh saya katakan meskipun pensiun dari dunia pendidikan 15 tahun yang lalu, tetapi guru, tetaplah guru hari ini, besok, dan selamanya. Pemirsa, mau ngebahas ini nih, ada yang bilang bahwa ada beberapa aktivitas keseharian yang tanpa kita sadari itu membuat tensi kita menjadi naik. Ada info yang berada di masyarakat, kalau sering marah, tensi jadi naik. Saya kadang-kadang kalau nggak puas sama kerja kelompok, kerja grup, anak buah, organisasi, ya saya marah juga gitu loh. Nah gimana? Coba dijelaskan dulu, para praktisi kesehatan. Aktivitas yang jelas meningkatkan tekanan darah langsung ya nomor satu kan pekerjaan ya. Iya, tentu. Pekerjaan, kemudian olahraga, terus kemudian memang ada obat-obatan yang bisa menyebabkan tensi naik. Jadi efek samping obat-obatan tertentu. Saya nggak bahas secara detail. Nah kemudian juga makanan bisa menyebabkan tensi kita naik. Ya, tapi mungkin kalau untuk makanan itu tidak instan prosesnya, butuh waktu. Salah satu yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi yang mungkin selama ini tidak duga adalah biasanya kan garam. Sebetulnya nomor satu gula. Gula itu secara instan menyempitkan pembuluh darah. Respons dari tubuh kita ketika kita mengkonsumsi yang manis-manis, pembuluh darah kita itu disempitkan dan darah kita dibuat menjadi lebih kental. Jadi itu yang menyebabkan tensi tinggi dan bayangkan ini terjadi bertahun-tahun. Apalagi aktivitas yang menyebabkan tensi kita naik itu, tapi ini juga proses ya, itu adalah merokok. Merokok menyebabkan pembuluh darah jadi kaku dan menyebabkan pengentalan darah. Ketika jadi satu, ya tekanan darah otomatis naik. Lanjut lagi nih, tadi pertanyaan kedua. Apakah marah-marah berhubungan dengan meningkatnya tensi? Ini ada salah satu kata ahli jantung di Indonesia yang cukup ternama mengatakan bahwa sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Walaupun tidak berhubungan secara langsung, tapi marah-marah ini menunjukkan bahwa orang tersebut sedang mengalami stres emosional. Stres emosional yang berkepanjangan mengakibatkan apa? Mengakibatkan tubuh kita meningkatnya hormon stres. Hormon stres ini atau yang kita sebut dengan adrenalin ini mengakibatkan jantung bekerja lebih cepat. Tekanan darah bisa naik, denyut nadi juga bisa naik. Bahkan ada salah satu artikel yang dipublish di jurnal Psychosomatic Medicine mengatakan bahwa orang yang hipertensi pun ini cenderung gampang marah-marah karena ini memang respon otaknya terhadap kenaikan dari tekanan darah. Jadi mungkin ada yang perlu ditambahkan tentang olahraga, itu memang waktu olahraganya dikerjakan tensinya naik sebentar. Tapi setelah itu waktu beristirahat setelah selesai nanti tensinya lebih rendah daripada sebelum mulai berolahraga. Tadi Prof. Sukijo cerita bahwa beliau sudah melakukan aktivitas olahraga jalan kaki simple, kelihatannya sederhana. 40 tahun dan jadi itu pembuluh darahnya elastis sebetulnya, ya cukup elastis. Tapi memang elastisitas itu nggak bisa tergantung hanya itu saja. Dengan bantuan teknologi laser yang dia pakai, elastisitasnya itu lebih terjaga baik dan olahraga itu memang tidak terlalu langsung untuk membantu mengurai penggumpalan darah, pengentalan darah akibat pola makan. Dan ketika prosesnya panjang, nah inilah menyebabkan nanti munculnya tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat. Nah, teknologi laser yang beliau pakai sejak 10 tahun yang lalu membantu mencegah itu. Karena laser yang sama, waktu kita pakai di pergelangan tangan, dia merangsang produksi molekul oksida nitrit sehingga pembuluh darah terbuka. Dan ketika dia bisa menembus ke dalam pembuluh darah, dia mengurai penggumpalan di dalam darah, sehingga darah yang menggumpal semuanya mengalir dengan baik, masuk sampai ke ranting pembuluh darah yang terkecil. Jadi bisa diantar. Kalau bisa diantar artinya apa? Bisa dipakai. Mereka bermanfaat. Kalau tidak dipakai, mereka jadi nggak bermanfaat, malah bisa jadi bikin masalah. Pak Sukijo sama Ibu Nik, tolong kasih tahu lagi ke pemirsa kami dong, pakai teknologi laser lagi ngapain biasanya? Sambil mengerjakan apa? Bangun tidur. Ya kadang-kadang mau jalan pakai, tapi kalau lupa ya setelah jalan. Terus jalan kaki maksudnya ya, jalan kaki, olahraga. Oke, bagus sekali. Ya. Dan kalau sore. Ini gantian tuh pakainya? Iya. Nah kalau laser yang di hidung? Saya yang pakai. Ibu yang pakai intranas. Saya nggak pernah pakai di hidung karena dia punya masalah hidung. Ada masalah hidung. Saya dengar Bapak sempat mengalami beberapa bagian tubuh yang nyeri-nyeri lah ya. Nyeri-nyeri wajar itu. Apakah dipakai juga lasernya di bagian itu?
Yang bulat itu. Iya, yang nggak bulat itu. Kalau gini pas pegel gitu, yang bulat tempelin di sini. Jadi intinya penggunaan teknologi laser nggak ribet ya Pak Bu ya? Nggak ribet. Simple ya, praktis ya, iya. portable ya. Iya, sambil baca, sambil taruh sini. Coba tolong dijelaskan ini apa yang beliau lakukan ini sudah tepat atau belum, silakan Abang Mbak. Teknologi laser itu dengan ada ekstensi atau sambungannya yang bisa langsung ke hidung masuk intranasal namanya. Nah ini untuk membantu sirkulasi darah di sekitar hidung, ya. Tapi sebetulnya manfaatnya bukan untuk masalah hidung aja, Bu sama Prof. Ya. Jadi sebetulnya untuk membantu mencegah masalah di otak juga. Jadi sebaiknya Prof juga pakai yang intranasalnya. Iya. Gitu. Selain kualitas darah dan pembuluh darah yang harus dijaga, volume otot juga penting. Jadi tadi mungkin nyeri-nyeri sudah hilang dengan atau berkurang dengan menggunakan laser pad, teknologi laser yang disinarkan secara langsung ya pada area otot-otot. Setelah itu dilatih dengan menggunakan teknologi NMES. Bisa diletakkan pada area otot betis, otot lengan, otot tungkai. Gunanya apa? Untuk mengaktifkan kembali otot tersebut. Jadi secara pasif berkontraksi atau bekerja, tapi akan lebih maksimal lagi kalau misalkan dibarengin juga dengan pergerakan. Harapannya apa? Harapannya kita bisa tua seperti Prof. Sukijo dengan Ibu Nik. Udah usia tua, jauh dari kata komplikasi, masih tetap aktif, masih produktif, dan masih bisa bermobilisasi dengan baik. Profesor dan Ibu, apa itu harapan dan pesan sekaligus untuk para pemirsa kami? Harapan kami ya sehat sampai cucu-cucu Mantu. sampai dewasa. Kita di hari tua ini diberikan kesehatan yang prima sampai Tuhan memanggil pun kami dalam keadaan sehat. Amin. Kami dari kesaksian tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin dapat mengambil kesimpulan bahwa memang teknologi laser bisa membantu kondisi tubuh kita walaupun sudah tua tapi tetap sehat. Mantap bener, aduh keren. Bapak dan Ibu ini adalah loyalis. Untuk itu kami akan tingkatkan ke level berikutnya untuk teknologi laser. Boleh berdiri Bapak Ibu, boleh berdiri. Kami dengan sukacita dan penuh kebanggaan menyerahkan AccuLaser Ultimate kepada Pak Sukijo dan Ibu supaya yang lama itu bisa jadi berkat, bisa jadi berbuat orang lain, bisa saja atau mau disimpan ditingkatkan dulu, tapi gunakan yang terbaru. Silakan diterima, Prof. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama diberkati selalu. Terima kasih kepada Gugumol yang telah memberikan bonus hadiah pada kami. Mudah-mudahan ini lebih kalau kesehatan meningkat ya lebih mempertahankan kesehatan kami berdua. Cocok sekali. Yeay. Silakan duduk Ibu, silakan duduk Bapak. Terima kasih. Pemirsa, Anda lihat sendiri bagaimana Profesor Sukijo dan Ibu Nik tampil sehat dan bugar padahal usianya sudah sepuh. Ini semua adalah berkat upaya yang dilakukan oleh beliau berdua sejak lama ya. Karena mereka menjaga 4 pilar pola hidup sehat secara konsisten. Sekarang juga pemirsa, ikuti saran praktisi kesehatan kami. Dan ikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Profesor Sukijo dan Ibu Nik dengan menggunakan teknologi laser agar angka tensi dan kolesterol Anda terkendali. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar, customer service dan juga call center kami. Petugas kami siap melayani Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Semua info ada di mereka. Dan dapatkan juga layanan konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah menerima alat kesehatannya.
Produk dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Terima kasih dua narasumber kami dan juga para praktisi kesehatan yang sudah baku sapa, baku salam, sekaligus juga mencerahkan seluruh pemirsa Go Healthy. Bagi Anda yang mau memberikan kritik dan saran kepada kami, silakan kirim melalui email yang tertera di layar. Coki Sitohang berterima kasih atas kesetiaan Anda di program Go Healthy. Sampai jumpa.